Sejarah aksara dimulai di Mesir kuno. Mesir kuno memiliki satu set 22 hieroglif untuk mewakili suku kata yang dimulai dengan satu konsonan tunggal dari bahasa mereka, ditambah vokal, atau tanpa vokal, yang akan disediakan oleh penutur asli. Sebagian menulis aksara sudah ada sebelum abad 12 sebelum Masehi. Aksara Semit Utara di Suriah pada awal abad ke-11 sebelum Masehi, mungkin merupakan leluhur, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk semua aksara berikutnya, kecuali diklasifikasikan sebagai Semit Selatan, misalnya, Ethiopia, Sabah. Semit Utara memiliki 22 surat, semuanya mewakili konsonan, dan ditulis dari kanan ke kiri. Karakteristik ini tipikal dari sebagian besar huruf Semit kemudian, bahasa Ibrani dan Arab. Bahasa Aram adalah bahasa perdagangan internasional Timur Tengah kuno. Berasal dari apa yang disebut Syria modern. Antara 1000 dan 600 sebelum Masehi, ia menjadi sangat tersebar luas, dituturkan dari pantai Mediterania hingga perbatasan India. Naskahnya berasal dari Fenisia dan pertama kali dibuktikan pada abad ke-9 sebelum Masehi, juga menjadi sangat populer dan diadopsi oleh banyak orang, baik dengan atau tanpa sistem penulisan sebelumnya. Aksara Brahmi adalah salah satu sistem penulisan paling penting di dunia berdasarkan kedalaman dan pengaruhnya. Ini mewakili kumpulan teks pasca Indus yang paling awal, dan beberapa prasasti sejarah paling awal yang ditemukan di India. Aksara ini dianggap sebagai nenek moyang dari ratusan skrip yang ditemukan di Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Tamil, Telugu, Malayalam, dan Kannada disebut sebagai skrip selatan. Mereka memiliki skrip berbeda yang terbuat dari huruf bulat. Di antara naskah selatan, Tamil berbeda dalam sistem penulisan dengan hanya 18 konsonan dan 12 vokal. Dalam bahasa Tamil dan aksara selatan lainnya, mantra akan ditulis di sebelah kiri atau kanan atau kadang-kadang kedua sisi konsonan. Di India Selatan, bahasa Sanskerta digunakan untuk menulis dalam skrip khusus yang dikenal sebagai skrip Grantha, Pallava Grantha. Di antara bahasa Dravida, Tamil adalah yang tertua. Sudah ada setidaknya selama 2300 tahun terakhir. Aksara Pallava dikembangkan di India Selatan selama dinasti Pallava, sekitar abad ke-3 sampai 5 Masehi. Aksara Pallava didasarkan pada aksara Brahmi dan terdiri dari serangkaian simbol yang cocok untuk konsonan, serta cara untuk menulis gugus konsonan. Pada awalnya skrip digunakan untuk menulis bahasa Sanskerta, varietas Prakrit, termasuk Pali, dan sejumlah bahasa lainnya. Aksara Kawi berasal dari Jawa dan pertama kali digunakan di Kerajaan Singhasari di Jawa Timur selama abad ke-8 Masehi. Setelah itu menyebar ke seluruh bagian Asia Tenggara dan digunakan sampai abad ke-16 Masehi, khususnya di Kalimantan, Jawa, Bali dan Sumatera. Aksara Kawi dikembangkan dari aksara Pallava, yang dibawa ke wilayah itu oleh para pedagang dari dinasti Pallava di India Selatan. Ini digunakan terutama untuk menulis bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, dan merupakan aksara leluhur dari bahasa Jawa, Bali, Beibei, dan aksara lain dari Indonesia dan Filipina. Uli Kozok dalam surat Batak menulis, batu bertulis yang paling tua di Indonesia adalah prasasti Raja Mulavarman yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Barat yang ditulis pada tahun 322 Saka, sama dengan tahun 400 Masehi. Hampir sama tua, 450 Masehi, adalah prasasti Raja Purnawarman yang ditemukan di Ciaruten, Jawa Barat. Kedua prasasti tersebut beraksara Pallava, dan berbahasa Sanskerta. Prasasti-prasasti Sriwijaya dari abad ke-7 juga masih menggunakan aksara Pallava, tetapi bahasanya lain, yakni bahasa Melayu kuno. Lambat laun aksara Pallava tersebut berubah bentuknya sehingga pada abad ke-8 menurunkan aksara Kawi, baik di Sumatera maupun di Jawa. Surat Batak terdiri atas dua perangkat huruf yang masing-masing disebut inani surat dan anakni surat. Sistem tulisan yang demikian juga dipakai oleh semua abjad India dan abjad-abjad turunannya. Dan memang aksara Batak dan demikian juga semua aksara Nusantara lainnya yang berinduk pada aksara India. Namun demikian, kerabat surat Batak yang paling dekat adalah aksara-aksara Nusantara, dan khususnya yang di Sumatera. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 5 varian surat Batak ialah Karo, Papak, Simalungun, Toba, dan Angkola Mandailing. Namun, kita harus mengingat bahwa baik dari segi bahasa,
budaya maupun tulisan tidak selalu ada garis pemisah yang jelas antara kelima suku Batak tersebut karena kelima suku Batak itu mempunyai induk yang sama. Aksara Batak termasuk keluarga tulisan India. Aksara India yang tertua adalah aksara Brahmi yang menurunkan dua kelompok tulisan yakni India Utara dan India Selatan. Aksara Nagari dan Pallava masing-masing berasal dari kelompok Utara dan Selatan dan kedua-duanya pernah dipakai di berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kasparis 1975. Dalam sebuah diskusi Amang Uli Kozok berpendapat bahwa aksara ini harusnya berasal dari Sriwijaya, dan pernah ada di Minangkabau, lalu masuk ke daerah Padang Lawas dan ke daerah Batak lainnya. Penyebutan berasal dari Mandailing adalah sebuah asumsi yang keliru karena yang diterangkan adalah jalur penyebarannya, di mana asal semua dari aksara Semit kuno dan dalam hal ini, Padang Lawas dimasukkan dalam wilayah adat Mandailing sesuai dengan pengelompokan bahasa zaman kolonial, yang kini menjadi suku.